Assalamualaikum, perkenalkan saya Endang Supriyanti, dosen program studi pendidikan profesinas Universitas Widya Usada Semarang. Saya mengajar beberapa mata kuliah pokok khususnya di bidang keperawatan kritis, bidang keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana, keperawatan medikal bedah, keperawatan dewasa, dan keperawatan paliatif. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan kritis dengan bobot SKS yaitu 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, capaian mata kuliah, materi pembelajaran, dan mode perkuliahan pada mata kuliah keperawatan kritis. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien dengan kondisi kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian dan juga kecacatan yang mungkin terjadi pada klien dengan kondisi kritis. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menguasai konsep teori keperawatan dan prinsip manajemen dalam memberikan perawatan kritis berdasarkan pada praktik berbasis bukti di bidang perawatan kritis. Yang kedua, memiliki kompetensi dalam menyampaikan tugas perawatan dan juga layanan untuk pasien yang sakit kritis. Yang ketiga, mampu memberikan perawatan kritis yang komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan penelitian yang memastikan keselamatan pasien sesuai dengan standar area perawatan kritis. Dan yang keempat, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan memberikan informasi yang akurat kepada pasien dan keluarga, serta memberikan bantuan dalam perawatan kritis. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa bahan kajian yang akan dibahas dalam pertemuan teori maupun pertemuan praktikum. Nah, berikut adalah bahan kajian yang akan dibahas dalam pertemuan teori. Meliputi konsep keperawatan kritis, peran dan fungsi perawat kritis, proses keperawatan pada area keperawatan kritis, efek kondisi kritis terhadap pasien dan keluarga, isu end of life di keperawatan kritis, aspek psikososial dari keperawatan kritis, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada kasus kritis dengan gangguan berbagai sistem, asuhan keperawatan kritis pada berbagai sistem, pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada kasus kritis berbagai sistem, tren dan isu terkait masalah pada kasus kritis berbagai sistem, evidence-based practice dalam penata laksanaan masalah pada kasus kritis berbagai sistem, manajemen pada kasus kritis berbagai sistem, dan prinsip-prinsip penata laksanaan ventilasi mekanik. Adapun bahan kajian yang akan dibahas dalam pertemuan praktikum diantaranya pengukuran jugularis venous pressure atau JVP, pengukuran central venous pressure atau CVP, pengambilan darah arteri, perhitungan balance cairan, interpretasi analisa gas darah atau AGD, perekaman elektrokardiografi atau EKG, interpretasi hasil dari perekaman EKG, penggunaan syringe pump dan juga infus pump, tindakan pemasangan endotracheal tube atau ETT atau disebut juga dengan tindakan intubasi, sectioning dan perawatan pasien dengan terpasang ETT, kemudian tindakan pelepasan ETT atau disebut dengan istilah ekstubasi, tindakan resusitasi jantung paru atau RJP atau cardiopulmonary resuscitation, kemudian tindakan defibrilasi atau DC shock, dan yang terakhir, perawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Proses pengajaran saya lakukan secara luring di kelas dan juga laboratorium. Nah, selain itu, proses pengajaran juga saya lakukan secara daring melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu Online atau SIATO. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan berbagai media yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mahasiswa, seperti studi kasus, kemudian ada gambar, video, ataupun presentasi.
Kemudian untuk materi yang saya sampaikan sebisa mungkin akan saya sajikan dengan jelas dan juga terstruktur, serta memberikan contoh-contoh yang relevan sehingga mahasiswa akan mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk memfasilitasi interaksi antara mahasiswa ataupun antara saya dengan mahasiswa, maka saya menerapkan metode pembelajaran yaitu Focus Group Discussion atau disingkat dengan FGD. Karena dengan metode FGD ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa, kemudian mampu memicu pemikiran mahasiswa, meningkatkan keterlibatan mahasiswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif yang dapat membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Selain itu, saya juga menggunakan metode simulasi atau demonstrasi dengan menggunakan manekin ataupun probandus sehingga mahasiswa mampu mempraktekkan langsung skill laboratorium yang dibahas. Untuk penilaian yang saya lakukan, saya menggunakan kuis, kemudian ada tes, meliputi ujian tengah semester atau ujian akhir semester dengan menggunakan CBT yang bisa diakses di Siato, kemudian penugasan atau proyek, baik individu maupun kelompok, dan juga penilaian kompetensi atau skill dengan menggunakan kriteria yang jelas dan transparan. Bobot penilaian yang saya tetapkan meliputi untuk perkuliahan teori, bobotnya 100% yang terdiri dari ujian tengah semester atau UTS, bobotnya 25%, kemudian ujian akhir semester atau UAS, bobotnya 25%, penugasan kelompok 25%, kuis atau tugas individu 20%, dan soft skill sebanyak 5%. Untuk perkuliahan praktikum, saya juga memberikan bobot sebanyak 100%. Nah, ini untuk penilaiannya didapat dari penilaian kompetensi atau skill dari masing-masing mahasiswa. Penilaian tersebut saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan. Dalam hal ini, mahasiswa telah memahami dan menyepakati bobot maupun cara penilaian saya, sehingga mahasiswa akan berupaya untuk memenuhi semua kriteria tersebut, sehingga akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, berikut adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan kritis, perkuliahan praktikum secara luring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Oke, sudah siap untuk mengikuti kuliah? Siap. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar praktikum ya. Praktikum kaitannya dengan bantuan hidup dasar. Tetapi nanti ada yang lebih fokus lagi karena bantuan hidup dasar itu kan banyak ya. Ada beberapa tahapan yang akan dipelajari nanti. Setelah kita melihat kasus berikut, harapan saya nanti kamu bisa mengidentifikasi ya bagaimana atau tindakan apa yang harus kamu lakukan kalau mendapati kasus yang seperti saya paparkan ini. Nah, silakan. Kalau mendapatkan kondisi pasien seperti ini, apa yang harus dilakukan? Cek respon, apalagi? Cek nadi, apalagi? Cek nafas. Nah, kira-kira kondisi pasien yang ada di kasus tersebut mengalami henti napas dan henti jantung, kira-kira masalah keperawatannya apa? Gangguan ventilasi spontan. Terus? Kan ada dua ya, apa? Apa aja? Sirkulasi spontan. Oke, sudah paham ya dengan kasus yang didapat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan karena sudah tahu masalahnya apa ya. Jadi sekarang kita lihat nanti ya apakah yang kalian sampaikan tadi itu sesuai atau tidak. Karena sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, kita akan melihat dulu capaiannya ya. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan, khususnya keperawatan kritis pada berbagai sistem ya. Kalau dari kasus tadi yang dicontohkan pada sistem apa? Kardiovaskuler, karena pasiennya mengalami CHF, CHF ya, CHF dengan kondisi henti nafas dan henti jantung. Nah, tindakannya tadi memberikan apa? Resusitasi jantung paru ya, karena masalahnya gangguan sirkulasi spontan, gangguan
ventilasi spontan, sehingga perlu diberikan bantuan resusitasi jantung paru atau disebut dengan istilah RJP ya, atau nama lainnya adalah cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu capaiannya, maka kriteria yang dinilai nanti setelah kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mampu melakukan RJP atau CPR dengan tepat atau benar ya, karena yang dinilai adalah ketepatan dalam mensimulasikan tindakan RJP atau CPR. Nah, sekarang kita review dulu materi terkait CPR. Apa itu CPR atau RJP? Yaitu memberikan pertolongan pertama pada kondisi henti napas dan juga henti jantung dengan kombinasi antara kompresi dan ventilasi atau bantuan pernafasan. Tujuannya yang pertama, karena tadi mengalami henti jantung, maka mengembalikan fungsi jantung. Kemudian karena henti nafas juga mengembalikan fungsi paru maksudnya ya. Kemudian untuk mempertahankan kehidupan juga, karena pasien kalau mengalami henti nafas, henti jantung tidak segera ditolong, dia akan meninggal ya. Nah, ini tadi diagnosis keperawatannya tadi sudah sesuai ya, berarti ya tindakan yang diagnosis yang muncul pasien dengan kondisi tersebut tadi adalah gangguan sirkulasi dan ventilasi spontan. Nah, luarannya apa? Luarannya adalah sirkulasi spontan meningkat, kemudian ventilasi spontan juga meningkat. Nah, sekarang langsung ke tekniknya ya, teknik melakukan RJP. Yang pertama, titik tumpunya. Titik tumpunya adalah tangan kita atau tumit tangan kita pakainya ya. Tumit tangan kita letakkan pada setengah sternum bagian bawah. Sternum yang mana sternum? Nah, kita lihat di manikinnya ya. Ini sternum. Dari sini sampai sini kita ambil setengahnya. Kemudian letakkan tumit tangan kita pada setengah bawah sternum ya. Paham ya? Itu dari letak titik tumpu kita. Kemudian posisi tangan saling mengunci atau interlock. Tangan kita kan pakai dua tangan, nggak mungkin satu tangan ya. Kemudian kita posisikan interlock, saling mengunci. Kemudian lakukan sirkulasi dengan kombinasi antara kompresi dan ventilasi, yaitu 30 kompresi banding 2 ventilasi. Dan kalau tersedia AED bisa langsung juga diberikan AED ya. Jadi kita lakukan kompresi dan ventilasi, lanjut dengan AED. Nah, sekarang posisi dari penolong dan juga posisi dari pasien atau korban ya. Posisi pasien terlebih dahulu kita posisikan berada di tempat yang datar dengan posisi supinasi ya. Kalau misalnya dia masih miring ya kita ubah posisinya menjadi supin atau terlentang ya. Kemudian posisi penolong berlutut di samping pasien atau di samping tempat tidur dengan berdiri kalau di tempat tidur ya. Kemudian lengan lurus, tidak boleh menekuk. Saat kita melakukan kompresi jangan nekuk gini ya, tapi lurus ya. Kemudian untuk tenaga didapatkan dari sendi panggul ya. Kemudian untuk cara menghitungnya bisa dengan cara yang mudah, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Jadi 10 yang pertama kita ganti 1. Kemudian lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Jadi 10 yang kedua kita ganti angka 2. Kemudian 10 yang ketiga kita ganti angka 3. Jadi kita akan ingat, oh sudah yang 10 ketiga berarti waktunya untuk memberikan ventilasi berapa kali? 2 kali ya. Nah, sekarang bagaimana supaya CPR itu bisa berkualitas tinggi ya? Tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tekan dengan kuat, yaitu kedalamannya antara 2 cm sampai dengan 2 inci sampai dengan 2,5 inci atau setara dengan 5 sampai 6 cm. Kemudian minimalisir interupsi. Jadi jangan berbicara, jangan ada interupsi apapun pada saat RJP ya, kecuali memang itu penting ya. Kemudian hindari ventilasi yang berlebihan. Jangan menekan ini ya, apa namanya ini? BVM terlalu kencang ya. Cukup ditekan sedikit, sudah. Kalau terlalu berlebihan, udaranya terlalu banyak, nanti hiperventilasi pasiennya ya. Kemudian ganti kompresor tiap 2 menit atau lebih awal jika kelelahan. Kompresor itu apa? Orang yang melakukan kompresi ya. Jadi bisa bergantian kalau memang ada temennya. Jangan temennya dibiarkan RJP, kita menonton saja, itu kan kasihan dia nanti kelelahan ya. Kalau kelelahan nanti minta ditolong malah.
Kemudian jika ada saluran nafas buatan atau intubasi, maka rasio ventilasi tetap sama ya, 30:2 ya. Cuman alatnya yang berbeda untuk memberikan bantuan nafasnya. Nah, ini tadi untuk kecepatan dan kedalaman. Nah, ini gambar pada saat kita nanti kompresi, dan gambaran seperti yang samping ini adalah pengembalian rongga dadanya atau recoilnya. Jadi kan tadi disampaikan kita melakukan kompresi dengan kuat dan cepat, tetapi harus tetap memperhatikan kembalinya dada atau recoilnya ya. Diberi kesempatan untuk kembali, jangan terus ditekan terus ya, supaya nanti ada upaya untuk bernafas lagi. Nah, ini tadi hindari ventilasi yang berlebihan. Caranya seperti tadi, tidak boleh dipencet terlalu kencang ya, supaya nanti tidak tidak memberikan udara yang berlebihan. Kemudian untuk jeda ventilasi pertama dengan kedua hanya 1 detik ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga tadi sudah. Kemudian, nah ini kompresi tetap dilakukan pada saat kita melakukan pemasangan AED. Jadi tetap dengan kompresi, teman yang satu pasang AED. Kemudian berhenti sejenak saat menganalisis irama jantung. Jadi saat kita mau melihat rekaman jantungnya, jangan kompresi dulu ya. Kita berhenti dulu untuk melihat rekaman jantungnya. Perlu dilakukan kejutan atau tidak untuk melihat rekaman tadi. Kemudian berhenti sesaat saat dilakukan defibrilasi. Jadi pada saat kita sudah melihat rekamannya, oh ini iramanya perlu dilakukan defibrilasi, maka kita berhenti dulu, jangan pegang pasien, nanti kamu kena setrum ya. Kemudian kompresi dada berhenti saat melakukan evaluasi setelah CPR selama 2 menit. Jadi kita evaluasi dulu setelah 2 menit atau setelah berapa siklus? 5 siklus ya. Nah, ini gambarnya pada saat melakukan RCP dengan 2 penolong. Jadi 1 penolong berada di samping pasien, 1 penolong berada di atas. 1 yang di samping melakukan kompresi, 1 yang di atas melakukan ventilasi. Nanti bisa bergantian setiap 1 siklus ya, supaya yang kompresi tidak capek. Kemudian kapan dilakukan evaluasi? Setelah 2 menit atau 5 siklus ya. Bagaimana hasilnya? Nah, di sini sudah terlihat ya. Jika pada saat kita melakukan evaluasi, pasien sudah ada nafas, sudah ada nadi, maka dilakukan tindakan yaitu recovery position atau berikan posisi recovery. Nah, apabila tidak terdapat nafas, tidak terdapat nadi, maka yang dilakukan RCP lagi. Kalau ada nafas tapi tidak ada nadi, tidak mungkin ya. Ada nafas tidak ada nadi, tidak mungkin ya. Kalau ada nadi, tidak ada nafas, apa? Rescue breathing berapa kali? 10 hingga 12 kali. 10 hingga 12 kali per menit ya. Oke, ini gambar untuk kita memberikan posisi recovery ya. Tahapannya yang pertama posisi supin dulu pasiennya. Tadi kan masih di RCP kan posisi supin ya. Kemudian lengan yang dekat dengan penolong diposisikan fleksi ya, fleksi tetapi di samping pasien. Kemudian lengan yang satunya nanti lengan yang jauh dari kita diposisikan di bawah pipi ya. Kemudian setelah itu lutut yang jauh dari penolong ditekuk atau difleksikan. Kemudian kita bersama-sama memegang bahu dan juga lututnya pasien tadi untuk dimiringkan ke arah penolong ya. Nah, jadi posisinya nanti seperti gambar 3 dan gambar 4 itu. Yang terakhir gambar 4 posisinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kapan kita boleh menghentikan CPR? Yaitu yang pertama, pada saat kondisi penolong sudah kelelahan. Kemudian bantuan juga sudah datang ya. Bantuan yang lebih lebih ahli sudah datang atau lebih lengkap sudah datang. Jadi kita tidak perlu melanjutkan lagi karena sudah ada yang menangani. Kemudian kondisi pasiennya, nafas sudah ada, kemudian nadi sudah ada, maka kita tidak perlu melanjutkan RCP lagi ya. Kemudian selain itu juga kalau ada tanda-tanda kematian atau mati biologis yang ditandai dengan 1, pupilnya melebar. Pupilnya melebar. Kemudian tidak ada nafas, tidak ada nadi, kemudian
ada tanda-tanda kematian ya, kaku misalnya ya. Kemudian dari kondisi lingkungan terlalu berbahaya kalau kita melanjutkan RJP. Misalnya ada gempa, kondisi gempa di situ nanti beresiko sekali ada gempa susulan, jadi kita tidak perlu melanjutkan RJP ya. Kemudian keluarga sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan RJP, jadi kita mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh keluarga, menghormati keputusan keluarga karena keluarga maupun pasien memiliki hak otonomi ya untuk memutuskan mana yang terbaik untuk dia. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk langkah prosedurnya. Jadi tetap sama ya, kita setiap kali melakukan prosedur tindakan keperawatan, ada fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Fase orientasi meliputi apa saja? Memberi salam, kemudian menyampaikan tujuan, menyampaikan prosedur tindakan, kemudian menjaga privasi dan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian masuk ke fase kerja, yaitu memakai alat pelindung diri. Urutannya adalah D, danger ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan teori. Di bantuan hidup dasar kan ada DRSCAB ya. Jadi kita aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Pakai apa? Aman diri, aman pasien, aman lingkungan, kita pakai alat pelindung diri ya, ada handscoon, atau kalau memang pasien beresiko menularkan penyakit kita bisa pakai masker. Kemudian cek respon pasien. Sudah tahu cara ngecek respon? Tepuk, kemudian dipanggil, kasih raisam, nyeri. Kemudian yang selanjutnya meminta tolong atau bantuan. Kemudian setelah minta tolong, kemudian saya pasien terus cek nadi dan nafas secara bersamaan selama 10 detik, kurang dari 10 detik. Cek nadi karotis, di mana nadi karotis? Leher ya. Kemudian cek pernafasan dengan teknik look, feel, listen ya. Kemudian yang selanjutnya lakukan RJP. Kalau memang tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung kita lakukan RJP atau kompresi dengan perbandingan 30/2 selama 5 siklus ya, atau 2 menit. Kemudian dievaluasi. Evaluasi kalau ini tekniknya ya tadi. Tekniknya kecepatannya 10-120 kali. Kemudian ini setelah ini dicek. Kalau sudah dicek, sudah dievaluasi, tadi ada 3 kemungkinan, apa saja? Jika ada nadi, tidak ada tidak, jika ada nadi, tidak ada nafas, apa yang dilakukan? Jika ada nadi, tidak ada nafas, rescue breathing. Rescue breathing sebanyak 10 sampai 12 kali per menit. Kemudian kemungkinan yang kedua apa? Tidak ada nadi, tidak ada nafas, lakukan RJP. Kemungkinan yang ketiga? Oke, kalau sudah ada nadi, ada nafas, kita berikan recovery posisi. Atau jika pasien berada di atas tempat tidur, bisa dikasih posisi semi-polar. Oke ya, sudah paham ya? Nah, setelah kita memahami langkahnya, supaya kita ada gambaran seperti apa tuh tekniknya, maka kita lihat video pembelajarannya. Oke, kita lihat videonya ya. Sudah 5 siklus, dicek lagi. Nah, ini ternyata belum ada nafas, dilanjutkan rescue breathing ya. Bagaimana dengan video tadi? Sudah lebih jelas? Sudah siap untuk simulasi atau demonstrasi? Siapkan tenaganya ya, karena butuh tenaga ekstra untuk melakukan tindakan RJP. Siapa yang bersedia untuk mempraktekkan? Oke, silakan Mas Jaki. Langsung gitu. Ya. Permisi, perkenalkan saya dengan perawat Jaki pada siang hari ini. Apakah benar ibu saudara dari Tuan A? Ya betul Mas, silakan berikan yang terbaik ya Mas ya. Saya akan menyatakan alatnya. Diperhatikan ya semua ya. Langkah-langkahnya nanti setelah selesai Mas Jaki simulasi kita evaluasi apakah ada yang kurang ataukah sudah sesuai gitu ya. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan.
cek respon pasien, Pak, berikan rasa nyeri, tidak ada rangsang nyeri. Kemudian cek nafas dan nadi secara bersamaan kurang dari 10 detik, tidak ada nadi, tidak ada nafas, aktifkan emergency system atau panggil bantuan. Tolong, di sini ada pasien henti nafas, henti jantung. Kemudian kita lakukan RCP 5 siklus untuk 1 siklusnya 30 kompresi, 2 ventilasi. Diukur dulu. Bagian sternum, setengah sternum bagian bawah. Head lift, ventilasi. Dianggap sudah 5 siklus, lanjut. Jika sudah 5 siklus, lanjut saya kembali nadi dan nafas pasien secara bersamaan. Bila nadi teraba, nafas tidak, maka ada skill breathing selama 10 hingga 12 kali per menit. 6. Bila sudah 10 hingga 12 kali per menit, kita cek kembali nadi dan nafas pasien apakah ada. Jika nadi teraba, nafas sudah ada, kita lakukan recovery posisi. Silakan. Recovery posisi, pasien sudah sadar, tangan bergerak. Dan kita tarik pasien, berikan pasien ke arah kita. Ya. Oke, terima kasih Mas Jaki. Bagaimana teman-temannya? Apa yang dilakukan Mas Jaki tadi sudah sesuai atau ada yang terlewat? Ada yang terlewat. Apa? Finger swab. Sama setelah ini langsung nyeri dan menggugah pasien, harusnya telepon dulu, baru dicek lagi sama. Oke, jadi seperti itu ya untuk langkahnya. Makanya tadi tak minta memperhatikan. Kalau ada yang kurang nanti bisa saling didiskusikan ya. Ada yang masih ingat kapan RJP itu boleh dihentikan? Setelah bantuan datang. Terus? Kita menolong kelelahan. Menolong kelelahan. Apalagi? Ketika ada mati biologis. Ketika ada tanda-tanda kematian biologis ya. Terus apalagi? Bencana alam. Kondisi lingkungan yang berbahaya. jangan bilang bencana alam ya. Sebelum kita akhiri silakan. Ada yang mau bertanya? Ya silakan Mbak. Jika RJP pada dewasa itu kedalamannya 5 sampai 6 cm, lalu untuk kedalaman RJP pada bayi itu apakah sama atau berbeda? Oke, kalau pada bayi atau anak? Bayi atau anak yang ditanyakan? Bayi. Kalau bayi itu tidak seperti ini tekniknya. Ada pertemuannya sendiri nanti ya. Untuk RJP pada bayi, walaupun ada pertemuannya sendiri, tapi tetap saya sampaikan ya. Namanya kalau bayi itu ya sama-sama RJP ya, cuman tidak pakai begini, terlalu kecil bayi kalau kita pakai tangan. Cukup pakai jempol ya, 2 jempol atau 2 jari dengan kedalaman 1/3 dari diameter dada ya. Jadi kita lihat dulu bayinya ukurannya berapa. Nah, kira-kira kompresi yang kita berikan itu 1/3 dari kedalamannya 1/3 dari diameter dadanya, baik pada bayi maupun pada anak, tekniknya sama. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, itu tadi cuplikan cara mengajar saya kepada mahasiswa dalam perkuliahan praktikum secara luring. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.